Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrik Firmansyah dari kelas 10 TKJ 1, nomor absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan bahasa pemrograman HTML ya. Jadi materi kali ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu jaringan komputer. Jadi ini adalah materi lanjutan ya dari materi sebelumnya yang sangat telah habis. Oke, sebelum itu kita akan membaca deskripsi singkat mengenai apa itu HTML ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini ada beberapa deskripsi singkat ya, kita baca terlebih dahulu. Di sini ada logo bahasa HTML ya, berbentuk seperti kotak, dan di tengahnya ada logo bukan logo atau simbol seperti angka 5, dan di atasnya adalah tulisan HTML ya. Kita baca terlebih dahulu di sini. Tipe kode adalah tag karena HTML ini berbasis tag. Kemudian dikembangkan oleh World Web Consortium dan WG. Nah, rilis pertama 1993, 29 tahun yang lalu. Rilis terbaru 27 Mei 2019, sekitar 3 tahun yang lalu. Jenis format yaitu format file dokumen ya, karena di sini tag. Setelah itu pengembangan dari SGML dikembangkan menjadi XHTML ya. Ini mungkin adalah versi remake dari HTML ya. Oke, selanjutnya situs web yang mengembangkan HTML adalah wwg.org. Nah, di sini ada beberapa deskripsi singkat mengenai apa itu HTML ya. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa ringkasan penting yang perlu teman-teman ketahui ya. Yang pertama adalah Hypermarkup Language atau dalam kurung HTML adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di permukaan internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti cascading style sheet atau CSS dan bahasa script lainnya seperti JavaScript, Visual Basic Script, dan PHP. Jadi HTML adalah bahasa markup standar yang dirancang untuk ditampilkan di permukaan internet. Jadi singkatnya seperti itu. Kemudian bagian selanjutnya adalah sejarah HTML. Di sini ada asal-usul HTML ya. Pada tahun singkatnya seperti ini. Pada tahun 1980, seorang ahli fisika bernama Tim Berners-Lee dan juga seorang kontraktor di CERN, Organisasi Eropa dan Riset Nuklir, mengusulkan untuk menyusun Enquire, yaitu sebuah sistem ilmuwan dalam bagi dokumen. Nah, 9 tahun kemudian, Berners-Lee mengusulkan adanya sistem markup berbasis internet ya. Jadi singkatnya asal-usul HTML ya seperti itu. Oke, kemudian sejarah versi HTML dari tahun ke tahun ya. Yang pertama ada 24 November 1995 HTML 2.0, 14 Januari 1997 HTML 3.7, dan 18 Desember 1997 yang versi 4.0, dan yang stabil saat ini yang digunakan rata-rata oleh semua orang adalah HTML 5 rekomendasi W3C 28 Oktober 2014 dan sampai saat ini. Ya, mungkin itu adalah beberapa
sejarah HTML ya, mulai dari asal usul, sejarah versi dari tahun ke tahun ya. Oke, selanjutnya tokoh pencipta HTML. Nah, ini adalah foto seorang tokoh yang mencetuskan ide atau pencipta dari bahasa pemrograman HTML ya, yang bernama Tim Berners-Lee. Mungkin seperti itu. Dan di sini kita akan membaca sedikit manfaat atau kegunaan dari HTML ya. HTML berfungsi sebagai pondasi sebuah halaman website. Adapun yang dapat dilakukan dengan HTML adalah sebagai berikut. Pertama, membuat form login atau formulir, menambahkan video atau gambar, membuat tabel, paragraf, list, dan lain-lain, membuat tulisan tebal dan miring, membuat website sederhana, dan masih banyak hal yang bisa dilakukan dengan HTML ya. Ya, itu beberapa kegunaan HTML yang umum kita ketahui ya, atau sering kita gunakan. Oke, selanjutnya kita masuk bagian kelebihan dan kekurangan HTML. Di sini ada dua bagian. Yang pertama kelebihan dan kekurangan. Kita masuk ke kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama mudah digunakan. Yang kedua sintak mirip dengan bahasa Inggris. Mudah dipelajari bagi pemula, bersifat open source, komunitas yang besar, tidak perlu atribut tambahan, bisa dihubungkan dengan bahasa pemrograman lain misalnya CSS, JavaScript, Python, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah support semua jenis browser. Setelah itu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kekurangan dari bahasa pemrograman HTML. Yang pertama, kurang fleksibel jika tidak dikombinasikan dengan bahasa lain. Kedua, tidak memiliki logik pemrograman. Ketiga, terdapat beberapa fitur HTML yang tidak support di browser tertentu. Yang keempat, mempunyai tag yang banyak. Kelima, perlu pemahaman letak sintak tertentu. Keenam, memiliki tampilan yang statis. Dan yang terakhir adalah klien atau user tidak bisa berinteraksi dengan server, atau istilahnya tidak bisa digunakan dengan database ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya, struktur tag HTML. HTML memiliki struktur yang umum meliputi yang pertama adalah head. Head ini maksudnya adalah kepala dokumen dari HTML ya. Nah, di dalamnya berisi informasi penting meliputi meta, style, atau link. Dan di atasnya informasi mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam dokumen HTML ya. Singkatnya seperti itu. Oke, selanjutnya body atau badan dari suatu dokumen HTML ya. Singkatnya adalah body merupakan kepala dari suatu dokumen HTML. Nah, di mana di dalam body mencakup beberapa informasi penting yang akan ditampilkan browser. Nah, di gambar ini misalnya ada di body ini ada H1, paragraf, misalnya adalah selain H1, paragraf, ada juga penghubung antar alamat web ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga title. Nah, sebenarnya untuk title ini bisa disatukan di bagian body ya, tapi ini disatukan ke HTML dan di bawahnya, posisinya di bawahnya head ya. Ya, mungkin ini ada deskripsi singkat mengenai body ya. Body merupakan ya tadi ya adalah
badan dari dokumen HTML ya. Dan di sini dalam body ini ada banyak sekali atribut ya, tidak terkira, mungkin banyak ribuan atau bahkan jutaan. Nah, singkatnya di sini ada beberapa yang sering muncul ya. Yang pertama heading 1 atau H1, dan ada juga paragraf dan lain sebagainya ya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya pengertian dari tag HTML. Tag HTML merupakan tata cara penulisan kode mulai dari awalan hingga akhir. Ada beberapa hal yang penting mengenai tag HTML, yaitu HTML tidak membedakan penggunaan huruf besar ataupun huruf kecil dari suatu elemen, istilahnya case sensitive. Nah, jadi penulisan kode HTML tidak terpaku pada entah itu huruf balok atau huruf kapital atau huruf kecil, bebas. Yang menjadi patokan adalah selama ada tag pembuka atau garis panah, yaitu tanda kurang dari, dan di dalamnya itu tagnya itu benar ya. Pembuka misalnya untuk paragraf itu tanda kurang dari P tutup kutub tanda panah, setelah itu dan akhirannya tanda panah garis miring P tutup tanda panah ya, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada bagian ya, bukan bagian sih. Tag biasanya merupakan suatu pasangan yang disebut dengan tag awal. Nah, ini maksudnya yang tadi saya jelaskan adalah biasanya dalam kode HTML memiliki tag ya. Ini adalah tanda panah, disebut kurang dari, dan di dalamnya sini adalah nama tagnya HTML ya. Setelah itu ditutup dengan tanda panah lebih dari atau panah lancip ke kanan di sini ya. Oke, bagian kedua, tag akhir dinyatakan dalam bentuk tanda panah tadi, terus ditambahkan garis miring ya atau slash, dan nama tagnya, dan ditutup dengan tanda panah ke kanan. Formatnya, nama teks yang ditampilkan adalah, maksudnya ini adalah teks yang akan ditampilkan seperti apa, ini bebas. Setelah itu ada kode penutup ya, tanda panah lancip ke kiri, garis miring, nama tag, dan ditutup dengan tanda panah lancip ke kanan ya. Mungkin singkatnya seperti itu. Kemudian, nah di sini adalah elemen HTML ya. Yang dimaksud elemen HTML adalah komponen penyusun dokumen secara keseluruhan, mulai dari body, head, hingga akhir. Nah, serta elemen HTML ada banyak jenisnya. Misal ada elemen khusus untuk tag, ada elemen untuk multimedia, script, tabel, metadata, dan lain-lain. Jadi singkatnya di sini adalah elemen adalah komponen penyusun dari suatu tag HTML yang tadi kita tuliskan ya. Misalkan di sini ada, sebentar, aja ambil contoh misalnya. Nah, di sini ada yang paling mudah. Di sini ada huruf A ya, ada huruf A. Nah, setelah huruf A ini kita beri spasi. Nah, biasanya itu huruf A ini digunakan untuk menghubungkan dua alamat web. Ya, bisa juga, ada juga bisa digunakan untuk menghubungkan dua dokumen HTML dengan satu klik ya. Atau istilahnya itu hyperlink lah. Nah, di dalam tag A ini setelah diberi spasi, nanti akan ada muncul elemen yang khusus digunakan untuk menghubungkan dua dokumen atau alamat web dalam satu paket itu ya istilahnya. Ada elemen yang bernama href atau href ya. Nah, setelah itu saat dikasih tanda sama dengan tanda petik 2 dan di tanda petik 2 kali ya. Nah, di dalam tanda petik tadi dimasukkan judul
dokumen HTML atau istilahnya alamat web yang akan kita tuju ya, mungkin ya seperti itu singkatnya. Jadi setiap tag HTML memiliki atribut tersendiri ya. Nanti kalian bisa browsing di Google atau sumber-sumber yang lain ya. Di sini ada banyak sekali, tak terkira. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Yang selanjutnya adalah atribut HTML. Atribut HTML adalah kata khusus yang ada dalam tag pembuka. Singkatnya digunakan sebagai modifikasi tag, font, panjang, lebar, tinggi, dan lain-lain. Atribut HTML ya singkatnya seperti itu, untuk menformat suatu teks ya. Yang saya tahu adalah teks. Nah, di dalam format teks itu ada beberapa kategori yang bisa diformat, misalnya ukuran, panjang, lebar, tinggi, posisi, apalagi ya mungkin seperti itu singkatnya. Singkatnya atributis sama seperti tadi ya. Coba kita kembali ke slide sebelumnya. Sebentar, kita ya memiliki kesamaan ya. Jadi elemen HTML itu komponen penyusunnya ini hampir sama dengan atribut HTML. Nah, bedanya adalah elemen HTML ini digunakan untuk menyusun keseluruhan dokumen ya, dari body, head hingga akhir. Sedangkan atribut adalah untuk menformat atau modifikasi ya, bisa teks, font, panjang lebar, tinggi, dan lain-lain. Singkatnya seperti itu. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari HTML adalah bahasa markup yang cukup populer digunakan saat ini karena cukup fleksibel tentunya, serta multi-platform, free, open source, mudah dipelajari, support semua jenis browser, dan sebagainya. Berkat pengembangannya sekarang, HTML bisa disisipi bahasa lain seperti CSS, JavaScript, Python, dan PHP. Namun di balik itu semua pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, inilah kesimpulan dari materi yang saya jelaskan mulai dari awal hingga akhir ya, teman-teman. Oke, setelah ini adalah bagian closing ya, atau penutupan. Tak terasa penjelasan saya dari awal hingga akhir telah sampai di bagian kesimpulan ya. Selanjutnya ini adalah penutupan ya. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya tak lupa juga meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya, seperti penjelasan yang terlalu cepat atau informasi yang kurang dan sebagainya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.